Ya, saya sepakat dengan Bang Nasrullah dan Pak Susno. Jadi tidak bisa juga serta-merta menghilangkan dua terduga DPO itu, karena kan semua sudah ada dari mulai awal penyidikan di tingkat pengadilan. Jadi itu semua harus diusut ulang lagi. Kenapa bisa dihilangkan? Itu kan nggak bisa juga tanpa keterangan. Kita berusaha untuk menemui pihak Polda Jabar juga masih belum diberi kesempatan. Jadi kita juga untuk menentukan upaya-upaya hukum ke depan ini kan masih belum bisa bergerak. Kita masih tetap menunggu untuk bertemu dengan pihak Polda Jabar untuk untuk kita berdiskusi gitu. Baik, Bang Reza, kalau misalnya melihat tadi kejanggalan yang juga masih dinyatakan oleh Pak Susno, salah satunya mengenai sperma yang tidak diketahui DNA-nya. Kemudian juga faktanya kabarnya ada CCTV di lapangan yang juga tidak diambil oleh pihak kepolisian. Ini sudahkah ada bukti-bukti juga yang dikumpulkan oleh keluarga Vina atau kuasa hukum Vina terkait hal-hal ini? Jadi memang pihak kita tidak mengikuti dari awal karena kita baru menjadi kuasa hukum kan setelah akhir-akhir ini. Jadi kalau misalkan ada bukti-bukti baru segala macam sih kita masih baru mengumpulkan keterangan-keterangan terkait, dan kita tetap fokus untuk di awal itu kan 3 DPO yang belum ditemukan. Dan kita memohon setelah DPO ditemukan, ini kita minta untuk dirilis wajahnya, akhirnya dipenuhi oleh pihak kepolisian, dan kita mengucapkan apresiasi kepada pihak kepolisian yang sudah luar biasa bekerja sehingga bisa menemukan satu terduga DPO ini. Tapi yang kita sayangkan juga kenapa 2 aja hilang, padahal kita berharap dengan ditemukannya terduga DPO yang satu ini akan bisa mengungkap ada di mana nih 2 terduga DPO yang lain gitu. Tapi kan ternyata hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, seperti itu. Mas Reza, sempat ada kuasa hukum dari Vina juga menyatakan bahwa ada beberapa pihak yang dicurigai dan juga harus dimintai keterangan oleh pihak kepolisian. Selain saksi kunci Linda, adakah lagi pihak-pihak yang akan didorong oleh kuasa hukum Vina untuk dimintai keterangan oleh pihak kepolisian? Jadi memang kita juga banyak mendengar dari berita-berita di media ya, misalkan muncul saksi A misalkan, dan ada beberapa pernyataan dari teman-teman di media, itu kan memang bisa menjadi masukan untuk pihak kepolisian. Tapi itu kan memang di luar ranah kita tetap fokus kenapa 2 terduga DPO ini dihilangkan, seperti itu dulu. Untuk memberi rasa keadilan untuk keluarga almarhumah yang setelah penantian selama 8 tahun. Nah, kan 8 tahun. Kecewa, walaupun antara senang dan kecewa sebetulnya. Senangnya karena bisa tertangkap terduga DPO yang satu, tapi kecewa sekali dengan kok tiba-tiba menghilang setelah semuanya jelas dan melalui sudah putusan yang inkrah, seperti itu. Baik, saya ingin ke Pak Susno. Pak Susno, tadi ada harapan dari pihak kuasa Vina juga ingin agar kemudian peradilan ini diulang lagi begitu. Apa yang dibutuhkan Pak untuk kemudian bisa mengulang lagi pengusutan kasus ini? Oke. Untuk penyidangan, pemeriksaan untuk yang sudah mendapat kekuatan hukum tetap kan nggak bisa periksa 2 kali ini bis in idem ya. Tetapi masih penyidikan berjalan untuk tersangka yang baru. Oke. Nah, dari tersangka yang baru ini akan didapatkan keterangan-keterangan yang mungkin nantinya bisa digunakan juga untuk upaya-upaya pembelaan atau mencari keadilan. Mungkin kan ada yang sudah terpidana ini kan mengaku dia tidak melakukan kan. Sekarang upaya apa? Dia sudah dapat putusan yang inkrah. Nah, dari penyidikan untuk kasus tersangka yang baru, yang DPO ini bisa juga dipakaikan kalau ada penemuan bukti baru, ini novum untuk PK ya. Jadi bukan pemeriksaan dari awal. Nah, kedua, ditemukan lagi tersangka-tersangka lain yang memang belum disidik, ya bisa disidik gitu. Bisa disidik, silakan masyarakat memberikan informasi pada Polri. Nah, terkait dengan beliau tentang audit ya, kita wajib, saya hormat ya dengan Polri, bukan karena institusi saya. Polri telah lebih dulu walaupun tertutup mengadakan examination dan audit terhadap jalannya penyidikan ini. Jadi Polri ada 2 kegiatan sekarang, mencari tersangka, melakukan penyidikan tersangka baru, dan dia mengaudit
apakah pemeriksaan ini benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku? Apakah dalam pemeriksaan ini terjadi pelanggaran HAM dan sebagainya? Ini secara tertutup sudah dilakukan dan yakinlah akan ada sanksinya kalau salah. Oke, nanti Bang Nasrul tahan dulu ya Bang, kita harus jeda dulu sejenak, kita kembali saat lagi tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Oke, kita lanjutkan kembali perbincangan Bang Nasrul, apakah tadi juga ada yang mau ditanggapi mungkin terkait pihak-pihak yang juga harus juga mengawasi langsung kasus ini? Jadi gini, dalam proses penegakan hukum untuk kasus Vina itu kan sudah sedemikian dahsyat dibicarakan di publik. Tiap hari kita nonton di medsos dan lain-lain di televisi berita tentang ini. Tapi saya maaf Pak, kalau saya minta maaf kepada wakil-wakil saya di DPR, saya belum mendengar Komisi 3 DPR membahas masalah ini. Mungkin saya bisa paham, di anggota DPR sekarang sebentar lagi sudah berakhir, yang baru belum dilantik. Tapi jangan begitu dong, dalam bernegara Anda negarawan, Anda politikus, Anda wakil rakyat. Jadi harus dipanggil. Bahas dong ini, panggil Kapolri, panggil Jaksa Agung, tanyakan permasalahannya, minta ini dipetakan, kemudian minta pertanggungjawabannya ke depan. Bagaimana? Nah, kemudian Anda selesaikan dong RUU KUHP yang sudah kami serahkan ke DPR hampir 20 tahun yang lalu. Ngendap di sana. Udah dua DPR berganti belum? Bahkan 3 DPR kalau dengan sekarang. Terus belum. Ada apa Anda ini? Apakah karena belum ada pihak yang menghubungi dalam tanda kutip? Maaf, ini saya ngomong agak sedikit vulgar. Tapi saya harus mengkritisi itu. Nah, kemudian buatlah produk KUHP yang baik agar tidak lagi timbul masalah penegakan hukum seperti sekarang. Memang saya paham KUHP itu banyak pihak yang kepentingan. Maaf Pak Susno ya. Polri berkepentingan, jaksa berkepentingan ya, pengacara berkepentingan, semua ingin mendapat kekuasaan sebesar-besarnya. Tapi Anda DPR rumuskan sebuah produk yang bagus demi kepentingan anak cucu Anda nanti, jangan kepentingan pihak-pihak yang berkepentingan sekarang. Satu. Yang kedua, ada persoalan sekarang dengan narapidana yang kasus Vina ini. Kalau memang mereka sudah diyakini tidak bersalah, carilah produk hukum, duduk Ketua Mahkamah Agung, Jaksa Agung, Kapolri, pra-peradilan dan juga PK sudah tidak bisa. Kalau PK masih mungkin proses yang lama. Tapi ada anak manusia loh di dalam, mungkin sudah pernah kena siksa, sudah sekian tahun dihukum. Sekarang sudah ada fakta seperti ini. Cari solusi. Buat sebuah produk hukum bagaimana ini dikeluarkan. Dan terakhir saya mengatakan bahwa andai saja masih ada ILC, Indonesia Lawyers Club di TV One. Ini menjadi bahan menarik untuk kita diskusikan ILC dan menjadi perhatian seluruh pejabat negara. Saya berharap ILC hidup kembali rebound. Masukan yang berharga dari Bang Nasrullah, nanti kita akan nanti kita dialihkan ke ILC yang sudah tayang juga di YouTube ya Bang ya. Nanti kita coba mungkin dibahas nanti. Saya ingin ke Bang Reza. Bang Reza, terakhir untuk langkah hukum terdekat nih terkait kasus ini, apa yang kemudian akan dilakukan sebagai closing statement juga? Ya, jadi seperti yang tadi di awal saya bilang, langkah hukum yang akan kita lakukan tetap menunggu dari pihak kepolisian untuk merilis kenapa ini bisa dihilangkan, karena sampai saat ini kita masih belum bisa mendapatkan jawaban yang memuaskan kita. Kita baru dapat jawaban mungkin dari media, dari platform lain gitu. Jadi kita tetap menunggu, setelah ini kita akan menentukan langkah hukum selanjutnya, dan saya juga tadi setuju dengan Bang Nasrullah untuk ILC dihidupkan kembali biar kita bisa berdiskusi jauh lebih hangat gitu tentang masalah ini, jadi lebih seru nanti kan gitu. Jadi bisa keluar semua materi-materi hukum gitu, sekaligus pembelajaran buat seluruh masyarakat Indonesia juga. Baik Mas Reza, terakhir Pak Susno singkat saja. Saya sangat sependapat dengan Pak Nasrullah, ini adalah yang terbaik untuk bangsa ini, dan kita berpesan kepada DPR yang sekarang dan DPR yang baru bahwa sistem peradilan pidana kita tidak baik-baik saja. Mengapa begitu? Karena sistemnya yang belum bagus. Artinya hukum acara pidana kita harus diperbaiki. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Susno, terima kasih Bang Nasrullah, terima kasih Bang Reza sudah berbagi informasi bersama kami dalam Apa Kabar Indonesia Pagi. Oke, kita harus jeda dulu sejenak, nanti kita akan hadirkan informasi mengenai permasalahan UKT. Sesaat lagi tetap bersama kami.